Apa sih sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk proses pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk limbah. Sistem pernapasan bernapas berfungsi erat dengan sistem peredaran darah, bertanggung jawab menyediakan oksigen bagi seluruh sel dan membuang karbon dioksida berbahaya dari tubuh. Mulut dan hidung berperan menyalurkan udara dari luar udara melalui sistem pipa yang semakin kecil, sehingga mencapai kedua paru-paru yang terletak di kedua sisi jantung di dalam rongga dada. Fungsi dan kegunaan alat dalam sistem pernapasan. Yang pertama itu ada rongga hidung atau nasal cavity. Jalur utama udara ke paru-paru dilapisi membran berlendir lengket yang mengikat partikel debu dan kuman. Yang kedua itu ada bulu hidung atau nostril, membantu menyaring partikel debu besar dan kotoran. Yang ketiga ada faring, penghubungan antara sistem pernapasan dan pencernaan. Selain itu, faring juga berperan sebagai penyaring udara dan partikel. Yang keempat ada epiglotis, yaitu lapisan tulang rawan yang menutup pintu masuk ke laring saat menelan untuk mencegah makanan, minuman, dan air liur masuk ke dalam trankea. Yang kelima ada trankea. Trankea itu penghubungan utama dalam sistem pernapasan yang membawa udara dari hidung atau mulut ke paru-paru. Yang keenam ada primary bronchus atau bronkus utama, seluruh pernapasan besar yang berperan sebagai penghubungan utama antara trankea dan paru-paru. Pleural cavity atau rongga pleur, ruang tipis yang terletak di antara dua lapisan pleura vistral dan pleura vistral dalam pleura parietal yang melapisi paru-paru. Yang ketujuh ada ring lung atau kanan, sebagai proses pernapasan yang melibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Yang ke-8 ada left lung atau paru-paru kiri, sebagai proses pernapasan yang melibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Yang ke-9 ada diafragma atau diafragma, otot yang memisahkan dada dengan perut dan bersama-sama dengan otot interostal membentuk otot utama tubuh untuk bernapas. Yang kedua itu pertukaran gas dalam sistem pernapasan. Pernapasan gas merupakan aktivitas pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru dan jaringan. Tujuan utama sistem pernapasan adalah mencapai keseimbangan tekanan parsial antara gas pernapasan di alveolus dengan darah kapiler paru. Yang ketiga itu fungsi alveolus dalam paru-paru. Fungsi utama dari alveolus dalam paru-paru adalah mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan melepaskan karbon dioksida. Alveolus berperan sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah, memungkinkan oksigen untuk berfungsi ke dalam darah dan karbon dioksida untuk berdifusi ke dalam alveolus untuk diembuskan keluar tubuh. Yang keempat itu ada infeksi sistem pernapasan. Infeksi sistem ini terjadi akibat peradangan yang terjadi di saluran pernapasan, baik saluran pernapasan atas maupun pernapasan bawah. Penyebab utamanya yaitu virus dan bakteri. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang tidak memiliki struktur sel dan tidak dapat berproduksi sendiri. Bakteri adalah sekelompok mikroorganisme barsel satu yang diklasifikasikan pada tingkat dominan. Mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama itu ada pernapasan luar atau inspirasi.
Otot diafragma, otot antara rusuk berkontraksi menyebabkan rongga dada membesar dan tekanan dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan atmosfer sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua itu ada pernapasan dan ekspirasi. Otot diafragma dan otot antara tulang rusuk relaksi menyebabkan rongga dada menyusut dan tekanan dalam paru-paru meningkat, mendorong udara keluar dari paru-paru. Volume udara pernapasan. Macam-macam volume udara pernapasan. Yang pertama itu ada volume tidal, yaitu udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa atau 50 cc. Yang kedua ada volume cadangan, inspirasi atau komplementer udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimal setelah inspirasi biasa. Volume cadangan, ekspirasi atau suplementer udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengkerutkan otot perut. Udara residu, udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Pertukaran gas dalam tubuh. Pertukaran gas dalam tubuh itu yang pertama ada pertukaran gas di paru-paru, yang kedua ada pertukaran gas di jaringan, pertukaran oksigen, dan pertukaran dioksida.